Halo semuanya, ini pertama kalinya saya akan mereview produk-produk kita. Ya, saya coba berusaha menjadi beauty influencer ya. Ini adalah produk-produk kita ya, jadi total ada 31 produk yang sudah di BPOM-kan dan ada puluhan lagi yang sudah ngantri di BPOM yang akan siap dikeluarkan tahun ini atau tahun depan. Secara umum, Ganda Skin ada 5 paket, yaitu Acne Series, itu dipakai untuk pasien yang berjerawat. Whitening Series, ini adalah yang paling favorit sekali untuk mencerahkan dan memutihkan wajah tentunya. Ada Dark Spot Series itu untuk kandungannya lebih tinggi daripada whitening, sehingga bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam, ya, garis-garis berwarna kehitaman lah ya. Dan ada Anti-Aging Series, ini untuk melembabkan. Jadi kalau pada usia yang lebih lanjut, kulit kita akan jadi lebih kering, dan ini dia punya ekstra lembab. Yang terakhir adalah Glowing Series, jadi dia punya krim pagi yang lebih lembab sehingga kelihatan lebih glowing ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Sebenarnya beberapa bagian paket-paket ini itu ada salah satu yang beririsan. Contohnya facial wash. Dari semuanya sebenarnya facial wash cuma ada 2. Tidak ada sebenarnya dark spot facial wash tertentu, tidak ada sih sebenarnya. Facial wash cuma ada 2, yang satu facial wash acne dan satu facial wash whitening. Spesialnya 2 ini adalah dia punya kandungan bahan kimianya benar-benar sedikit sekali, jadi ini pakai benar-benar natural. Tetap ada SLS itu tetap harus ada, kalau enggak dia nggak akan ngangkat minyak dengan baik ya, tapi kandungannya sedikit banget. Nah, cuci wajah yang paling benar adalah sehari cukup 2 kali, pagi dan malam ya. Jadi beberapa pasien bilang, dok, aku pengen cuci muka lebih sering lagi kayak gitu, punya pagi, siang, malam, kalau bisa sehari 5 kali kayak gitu, punya akan lebih bersih. Nggak salah banget ya. Justru semakin kalian cuci lebih sering, wajahnya akan semakin lebih kering ya, Sebenarnya pH wajah kita itu adalah kalau misalnya kita kotor ya gitu, pH wajahnya adalah asam. Jadi pH wajah kita normalnya itu adalah sebenarnya pH-nya agak sedikit asam ya. Jadi tapi karena kita berkeringat biasanya akan makin asam. Asam itu akan menyebabkan sebenarnya kumannya akan makin numpuk di situ, sehingga kalau dibiarkan ya akan timbulnya jerawat ya. Cuci wajah itu akan menetralkan, jadi pH-nya lebih basah. Jadi akan ngangkat pH-nya akan lebih basah ya sebenarnya ya, sehingga tidak gampang jerawatan ya. Tapi kalau dipakai terseringan dia juga kering ya. Yang kedua, toner. Nah, toner ini bentuknya semprotan. Ya, kata-kata produk lain juga bentuknya semprotan. Bebas sih cara pakainya. Beberapa ada yang disempot seperti ini punya. Kalau menurut saya sih, yang paling standar adalah kamu semprot di kapas lalu kamu tepuk-tepuk di wajah. Itu yang terstandarnya ya. Tapi kalau mau semprot juga boleh sih. Itu make it simple lah ya. Gaya seperti itu ya. Toner, apa gunanya toner? Toner ini salah satu yang penting nggak penting menurut saya. Kenapa penting nggak penting? Sering beberapa orang lewatkan, tapi ternyata fungsinya penting sekali. Apa fungsinya? Yang pertama, tadi pH sudah dibuat basah oleh sabun. Nah, sedangkan krim-krim wajah, krim pagi, krim malam, serum, itu sebenarnya efektifnya akan bekerja sangat efektif ketika kulit kita itu agak sedikit asam atau pH-nya pH normal kulit atau sedikit asam. Kalau dia basah, habis pakai sabun, kalau pakai krim pagi, krim malam, atau pakai serum, kremnya itu tidak akan bekerja dengan sepenuhnya. Sehingga toner ini akan memaksimalkan krim pagi, serum kalian, dan krim malam kalian akan bekerja lebih maksimal. Jadi penting banget, yang ngomong nggak penting, ngomong penting banget sebenarnya ini. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Cuma tidak boleh terlalu asam. Saya sih nggak begitu suka dengan toner yang dibuat. Jadi ada beberapa YouTuber buat toner pakai cuka apel, pakai cuka ini. Ya, kalau komposisi dan ingredientnya tepat, itu akan menjadi toner yang bagus sih. Jadi alami bagus banget sih, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya salah pH-nya terlalu asam, justru akan mengiritasi kulit, buat jadi merah dan malah jadi beruntusan jadinya. Lalu tahapan selanjutnya habis pakai facial wash, pakai toner, biasanya kita pakai serum sih. Kayak apa bedanya pemakaian serum dengan pemakaian krim pagi dan krim malam? Serum itu berbeda. Jadi serum ini tidak ada SPF-nya dan serum ini lebih nano dia. Jadi lebih untuk melembabkan, extra nutrition dia punya ya. Kalau serum brightening kita, ini komposisi utamanya adalah licorice. Jadi licorice itu akar kayu manis, dan itu saya masih ingat pertama kali ini saya nego licorice-nya ini kita ngimportnya dari Milan. Jadi kita kirimkan ke Indonesia pada waktu itu, licorice terbaik. Dan itu sangat bagus sekali untuk mencerahkan, mengademkan. That's why, makanya kalau kamu pakai Ganda Skin, kulit kamu kalau kamu pakai itu nggak lengket, nggak merah, nggak
nggak kayak udang rebus, nggak kayak panas kayak gitu punya, tapi adem banget. Dan kalau kamu pakai itu benar-benar kayak nggak ngerasa pakai kayak gitu punya krimnya, beda dengan beberapa yang lain yang lengket, jadinya nggak nyaman ya seperti itu ya. Dia cepat banget berasap dan karena teknologi nanonya, sehingga kalau kamu oles lalu hujan atau misalnya kamu mandi, manfaatnya itu tetap ada di kulit kita. Jadi sebenarnya nggak usah diulang juga nggak jadi masalah ya. Yang perlu diulang itu sebenarnya penggunaan sunscreen-nya, sunblock-nya kalau dalamnya ada SPF-nya. Tapi serum cukup sehari 2 kali aja, pagi dan malam. Karena dia begitu dioles langsung terserap, bukan melindungi kulit kita. Selanjutnya setelah pakai serum, kalau pagi-pagi tentunya pakai day cream ya. Day cream whitening oke. Pakai day cream whitening, di dalamnya sebenarnya sudah ada sunscreen-nya. Sunscreen ini memang nggak begitu kuat, 35 SPF-nya. Tapi itu cukup. Sebenarnya kalau kita ada di kota-kota besar, kecuali kita ada di pantai, SPF itu cukup sih. 15 aja sebenarnya sudah cukup banget. 15, 25, atau ya 35 ini sudah tinggi. Itu sudah sangat cukup ya. Kecuali kalau kamu pengen ke pantai ya, 35 tidak cukup. Jangankan pantai 50 ya. 50 pun kalau kamu panggang di pantai juga tetap aja kebakar sih. Tetap saja terbakar. Dan penggunaan sunblock sebenarnya itu harus diulang. Tapi kalau misal kamu pakai krim pagi, dia dalamnya sudah ada SPF-nya 35 dan itu cukup sih untuk covering. Apalagi fungsinya selain itu, selain punya SPF, dia juga ada fungsi untuk lebih mencerahkan, merawat kulit kita, melembabkan, dan juga dianya ada instant brightening ya. Jadi kamu akan lebih bagus saja. Pokoknya pakainya lebih cerah, kelihatan lebih cerah ya. Setelah itu bebas. Benar-benar bebas itu maksudnya ya namanya kosmetik ya, selera orang berbeda-beda ya. Dari produk kita yang paling best seller adalah BB cream. Kamu bisa pakai BB cream glowing ini, dan ini lembut banget. Wah, ini favorit banget sebenarnya saya ngomong. Kenapa favorit banget? Orang review ini sampai ada yang beli sampai sudah berbotol-botol, sampai dengan sekarang ada sudah sampai puluhan botol. Dan menurut mereka ini the best BB cream ever ya. Jadi menurut saya juga ini bagus banget dan ini favorit sekali di sini. Pakai ini cukup ringan, ya setelah itu bebas sih. Kalian boleh nggak pakai foundation, habis itu pakai ini? Boleh. Habis pakai BB cream, habis itu pakai loose powder, silakan aja. Supaya beberapa orang pakai BB cream agak sedikit berminyak. Jadi biasanya untuk beberapa bagian pengen dibuat matte atau kering bisa pakai loose powder ya. Karena namanya BB cream glowing, pasti dia akan lebih lembab pasti ya. Boleh nggak dipakai untuk pasien berjerawat? Why not? Boleh-boleh saja sih. Selama komposisi ingredient dan partikelnya itu bagus, tidak menyumbat pori, boleh-boleh saja ya. Kita juga punya produk lipstick ya. Lipsticknya itu kelebihannya adalah dia punya ekstra vitamin E sehingga tidak buat bibirnya kering dan tidak menghitam. Jadi warnanya bagus dan bisa buat bibirnya nggak ngitam ya. Ada fungsi skincare-nya lah, tidak hanya kosmetiknya saja. Di luar dari itu ada satu produk yang menurut saya ini akan jadi legenda, atau ini sudah kita patenkan sih. Ini adalah Serum Sutra ya. Serum Sutra ini karena kemarin kemasannya ada kecelakaan, maka kita akan buat kemasan baru. Tapi nanti kita akan pakai kemasan lama yang bentuknya seperti mahkota dan bagus banget itu. Cuma kita yang punya. Serum Sutra ini kelebihannya ada ekstra lembab, lembut banget. Kalau kalian buka ini, kalian tes, waduh, kalian akan ngerasain lembutnya itu luar biasa, lembut banget dan nggak ada krim atau serum apapun yang selembut ini. Waktu kalian rasain deh, cobain sendiri ya. Dan itu memang 4 kali lebih lembab daripada serum biasanya. Kamu harus coba, terutama kalau kulit kering ya. Kulit kering pakai itu bagus banget, akan lebih lembab. Dan ini tidak ada yang punya, sehingga ini kita patenkan ya. Anti-aging series untuk beberapa orang tua ya, lebih baik untuk mengurangi kerutan-kerutan halus ya, pakai anti-aging series, bisa dipakai ini. Oh iya, ada satu yang sangat penting lagi. Orang Indonesia ini, bukan orang Indonesia sih saya bilang ya, ada orang zaman now ya, itu kerja sampai malam ya, kadang tidurnya pagi, kadang nggak tidur, pekerjaan banyak, lifestyle-nya juga jelek ya, sehingga bawah matanya itu sering menghitam, cekung, hitam, sehingga ya you look old, kamu akan kelihatan tua. Dan itulah kamu memerlukan eye cream ya. Eye cream ini akan buat bawah mata kamu tuh lembab ya. Beda, boleh nggak pakai krim yang lain? Untuk bawah mata itu berbeda karena kulitnya jauh lebih tipis, sehingga memang diperlukan konsistensi khusus ya, sehingga kamu harus pakai eye cream. Apa jeleknya kalau misalnya mata kamu menghitam dan banyak kerutan? Kamu akan benar-benar kelihatan tua sih ya. Orang akan bilang kamu kayak panda berjalan, kayak
habis sikat bling terus aja kayak gitu punya. Nah, untuk menghindari itu kamu bisa pakai eye cream ya. Semua produk kita itu rata-rata dibuat dari bahan alami sih, jadi kita nggak pakai chemical dan kita juga bersegel ya. Semua sudah BPOM, jadi kamu melihat ini semuanya punya standar BPOM, yaitu kita punya merek ya, ingredient, ada juga diproduksi di mana, ada batch number-nya, juga ada nomor BPOM-nya ya. Semua produk kita disegel ya, kecuali night cream acne. Banyak yang tanya dengan saya, dok saya pakai night cream acne kok nggak bersegel ya? Kok nggak bersegel, kok nggak ada ingredientnya seperti yang lain ya. Sebenarnya memang sengaja, karena night cream acne ini isinya adalah antibiotik ya. Dari peraturan BPOM, apa yang tidak boleh di BPOM-kan? Yang pertama adalah krim yang mengandung merkuri, itu sudah jelas tidak bisa di BPOM-kan. Dan andai kamu BPOM-kan juga nggak akan lulus. Yang kedua, kosmetik yang mengandung hidroquinone. Hidroquinone tidak boleh ada di kosmetik. Hidroquinone itu boleh nggak dijual? Boleh, dalam bentuk farmasi, dan itu under prescription dokter. Jadi boleh tapi di bawah resep dan dijual di apotek, tidak di dalam kosmetik. Oke. Nah, yang ketiga adalah antibiotik. Ada beberapa yang lain, tapi 3 itu menjadi yang utama yang saya bahas ya. Jadi antibiotik itu tidak dapat di BPOM-kan kecuali dalam bentuk farmasi. Sedangkan untuk ngobatin jerawat, terutama beberapa jerawat yang meradang, ada bisul, ada nanahnya, tidak mungkin kita lepas dari antibiotik. Ya, seorang dokter ya harus kasih antibiotik karena dalamnya ada bakterinya. Nah, untuk itu nggak mungkin bisa di BPOM-kan. Jadi makanya itu kita buatnya dalam bentuk racikan. Ini sangat aman dan di dalamnya juga saya tidak menggunakan asam retinoat sehingga waktu kamu pakai wajah kamu juga nggak akan merah. Kamu nggak akan merah, nggak seperti udang rebus dan wajah kulitnya nggak akan tipis. Nyaman aja pokoknya, malah jerawatnya adem dan cepat banget habisnya. Dari semua produk, this is the best seller. I don't know. Dulu best seller kita yang paling tinggi adalah body lotion. Lalu body lotion naik, ternyata bisa dilampaui dengan mudahnya oleh BB cream. Dan akhirnya night cream acne. Night cream acne ini sudah kayaknya megang piala 2 tahun berturut-turut deh. Jadi 24 bulan berturut-turut ini best seller penjualan terbanyak kita ya. Karena memang cepat banget sembuhnya. Oke, yang selanjutnya adalah body care ya. Jadi body care ini disebut dengan paket trio, ada body lotion, body wash, dan body scrub ya. Body wash-nya kelebihannya jadi benar-benar rendah SLS, jadi bikin kulit kita nggak kering. Jadi kalau bagi kalian yang pakai sabun mudah gatal-gatal atau sensitif, kamu bisa pakai body wash yang di sini punya karena dia rendah banget SLS-nya. Jadi selain untuk whitening, melembapin juga ya bahkan nggak bagus untuk kulit sensitif ya. Body scrub-nya juga wanginya harum banget dan ini harumnya dari cherry blossom dan ini memang kita import langsung ya untuk harum cherry blossom ya. Nah, yang terakhir yang saya jelasin detail adalah body lotion-nya nih. Body lotion ini salah satu best seller kita ya. Kenapa saya bilang body lotion ini bagus? Jadi body lotion-nya ini kalau dioles berubah warna, tapi minimal banget. Nggak jomplang banget warnanya, bedanya kayak gitu punya ya. Dan juga dia harumnya tahan lama. Jadi harumnya memang lebih tahan lama karena kita pakai harum cherry blossom-nya itu yang paling bagus dan paling aman. Dan makanya everlasting lebih lama. Pokoknya kalau kalian pakai kalian udah tahu. Waktu dioles nggak lengket, benar-benar langsung meresap dan easy to wash. Beberapa produk menjual justru terbalik. Ini kalau ditetes air nggak mudah hilang. Kalau saya sih saya nggak suka. Kalau kamu bayangin kalau kamu oles produk dan kalau kena air dia nggak gampang hilang, kamu mau cuci pakai apa? Kamu kalau untuk cuci wajah kamu bisa pakai micellar water, bisa pakai untuk menghapus makeup removal atau sebagainya. Kalau untuk tangan nggak mungkin, atau untuk badan nggak mungkin kalian olesin makeup removal semuanya ya. Saya sih nggak begitu suka karena itu menutupi pori-pori. Justru kalau pori-pori ditutupin, kulitnya kan jadi kering. Nggak bisa bernapas, kering, dan akhirnya jadi bintik-bintik hitam. Ya awal-awalnya dioles bagus sih. Putih, ya kelihatan lebih putih, langsung beda seperti itu punya. Tapi efek jangka panjangnya saya nggak begitu suka. Jadi saya lebih suka justru easy to wash. Jadi oles bagus, ya harusnya kalau misalnya kita mandi, ya harusnya itu lepas dong. Nanti kalau misalnya mau pakai lagi. Kalian mau piara daki, dioles, terus habis itu nggak hilang-hilang. Tahun depan tiba-tiba dakinya banyak aja pokoknya kalau digosok. Oke, ini adalah sekilas produk kita. Saya mengharapkan sekali banyak teman-teman yang saya lihat banyak sekali antusias teman-teman yang sudah mulai aware ya dengan skincare yang dipakai ya, menggunakan skincare yang aman, yang
jauh dari kata merkuri dan sebenarnya hidroquinone. Saya juga sebagai dokter sebenarnya nggak suka sekali dengan hidroquinone. Kalau ada opsi lain yang lebih baik, kenapa kita harus pakai hidroquinone? Tugas kita adalah mengedukasi pasien sebaik-baiknya, merawat skincare untuk merawat, bukan untuk buat bagus sebentar lalu habis itu hancur. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.